Ingat, musuh hari-hari ini sedang berusaha untuk menajiskan devosi kita, menajiskan tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Alkitab katakan di Daniel bahwa musuh, tentaranya akan menajiskan tempat kudusnya. Bagaimana cara menajiskan tempat kudus? Kalau dulu pada zaman Yahudi, kasih masuk potong babi, darah-darah cemar itu dibuang di dalam bait suci. Dan itu pasti cemar. Tapi hari-hari ini musuh punya cara. Yang pertama dikatakan dia akan merusak atau mengacaukan covenant kita. Merusak perjanjian kita. Amin. Makanya ayat di situ dia bilang, mereka yang berlaku fasik terhadap perjanjian, amin, itu akan disesatkan. Itu akan dibuat murtad. Ingat, murtad itu bukan menyangkal Tuhan. Murtad itu terjadi ketika kita tidak lagi menghormati covenant, menghormati perjanjian dengan Tuhan. Gereja hari-hari ini, yang penting jemaat komitmen, yang penting rajin ibadah, oh itu sudah. Tidak perlu dengan covenant. 1 Timotius pasal 4 ayat 1, 2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Saudara pikir roh-roh penyesat ini hanya ada di luar? Saudara pikir roh-roh penyesat ajaran-ajaran setan ini adalah orang-orang yang sembah kepada tahyul atau terlibat dalam perdukunan dan sebagainya? Bukan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka, lihat, mereka melarang orang kawin. Ini bukan supaya kita jomblo seumur hidup, bukan. Lalu kemudian melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan mengucap syukur dimakan oleh orang-orang percaya yang telah mengenal kebenaran. Yang pertama dia larang itu adalah orang kawin. Apa artinya kawin? Kawin ini sebenarnya adalah sebuah covenant, sebuah ikatan perjanjian. Banyak orang membangun hubungan tanpa ikatan, menjalin hubungan tanpa status, ya. Dan itu terjadi di mana-mana hari ini. Itu biasa. Dan saudara pikir ini adalah penyembahan berhala? Tidak. Orang-orang itu ada di gereja. Bahkan tidak sedikit yang juga melayani. Tapi mereka mengabaikan yang namanya covenant. Mereka yang mengabaikan yang namanya ikat janji. Yang namanya mengikat ikatan perjanjian itu antara kedua belah pihak. Dan hari-hari ini gereja boleh melakukan banyak hal, tapi jangan covenant. Itu yang membuat tanpa kita sadari semua sistem dunia yang sedang masuk dalam gereja. Amin. Udah, yang penting kau datang ibadah, kau ikut jadi anggota, jadi member, gitu kan. Udah, tidak perlu yang ikatan perjanjian. Makanya kita lihat banyak orang tidak bisa bertahan, pindah sana, pindah sini, kabur, gitu kan. Tersinggung sedikit langsung keluar dan segala macam. Kenapa? Karena dia tidak punya kekuatan ikatan perjanjian itu. Ini yang musuh kerjakan hari-hari ini. Ya, makanya kita itu rajin ibadah, kita dengar firman-firman yang luar biasa. Tetapi yang kita rasakan dan kita alami adalah kita hanya sampai sebatas selevel di mana wow, firmannya bagus sekali. Terima kasih Pak Pendeta, saya diberkati. Wah, dengar firman model kayak begini luar biasa. Tapi hidup kita tidak berubah. Amin. Ekonomi kita masih tetap pas-pasan, melarat malah. Kalau namanya orang yang diubahkan oleh firman, yang diubahkan oleh Tuhan, maka bukan saja hidupnya berubah, bukan saja mentalitasnya berubah, perspektifnya, cara pandangnya berubah, juga kehidupan sehari-harinya berubah. Amin. Dia akan menjadi orang yang berpengaruh, menjadi orang yang terpandang, menjadi orang yang disegani. Harusnya begitu. Bukan kita rajin di gereja, tapi kemudian jadi cemoohan banyak orang. Kan? Kenapa? Karena kita hidup tidak akurat. Kita rajin ibadah, pelayanan, tapi hutang terbayar-bayar. Saudara harus betul-betul mengalami kebebasan. Itu pekerjaan firman dan roh. Amin. Karena itu kemarin kita belajar, saudara dengar firman luar biasa, tapi hidup kita tidak berubah. Kenapa? Yang pertama karena kita masih di dalam posisi yang lama. Kita sudah dengar firman, tapi kita belum berpindah ke arah di mana firman itu mau. Amin. Dengar firman Tuhan Yesus bilang, jangan khawatir. Kan? Tetapi kita masih tetap khawatir. Padahal sudah dengar firman, jangan khawatir. Kenapa?
Karena kita masih ada di tempat yang kita khawatir. Harusnya kita pindah di tempat di mana firman itu dilepaskan, di mana tidak ada lagi kekhawatiran. Amin. Kita mulai dari berpindah dari apa? Orang berdosa kepada umat tebusan. Waktu saudara percaya kepada Yesus, saudara lahir baru, saudara dibaptis, saudara sidi, saudara sambut baru, apalagi mau model apa saja itu namanya Alkitab bilang ciptaan baru di dalam Kristus. Artinya kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup yang kekal. Gitu ya. Jadi saudara harus berpindah. Tidak boleh tetap ada di tempatmu. Itu yang membuat kita tidak pernah mengalami terobosan. Amin. Kita firman luar biasa. Tapi kita tidak pernah berpindah. Ya. Dari apa? Orang berdosa. Iya Pak Pendeta, saya ini betul-betul sudah lahir baru. Tapi kan saya ini orang berdosa. Alkitab bilang, kita itu sudah ditebus dari dosa. Kalau saudara sudah ditebus dari dosa, masihkah engkau disebut orang berdosa? Kita ditebus oleh darahnya, pengorbanan Kristus di kayu salib. Betul ya? 1 Petrus 1 ayat 3 ya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar, telah apa? Melahirkan kita kembali. Jadi saudara dan saya ini sudah dilahirkan kembali oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Jadi lihat, ini karya Kristus. Dia harus mati, dia bangkit supaya kita itu bisa dilahirkan kembali. Saudara tidak mungkin lahir baru tanpa karya Kristus. Amin. Tanpa pengorbanan, kematian dan kebangkitan Kristus, kita tidak mungkin menjadi ciptaan baru. Halo. Karena itu saudara dengar, hanya orang yang lahir baru yang bisa mengerti firman. Selama saudara belum mengalami kelahiran baru, menjadi ciptaan baru, saudara nggak akan pernah bisa mengerti hal-hal rohani. Hal-hal ilahi, apalagi mengerti firman. Oke?